Jangan lupa like, lalu subscribe, dan tekan tombol lonceng channel ini. Teman-teman, saya ingin memastikan, apakah pedoman ini sudah sampai di tangan teman-teman? Oke, ya. Ini panduan tahun 2022 memang, atau 2023 ya. Kemarin dipakai di bulan Juni atau September tahun kemarin. Untuk yang pedoman tahun ini, ya belum terbit otomatis, karena penyelenggaraan UKM PBG nanti baru di bulan Juni, biasanya nanti terbit awal Juni gitu ya. Tetapi biasanya sih nggak banyak berubah ya. Teman-teman kalau sudah punya pegangan ini relatif aman lah insya Allah ya. Oke, bagian utama yang ingin saya sampaikan teman-teman tentang bagaimana kita nanti mengambil videonya ya, bagaimana tentang perangkat pembelajarannya kita bahas malam hari ini supaya apa teman-teman eh, punya gambaran bagaimana mengembangkan modul ajar yang baik yang nanti nilainya bisa tinggi ketika UKIN gitu ya. Bagaimana video pembelajaran yang baik sehingga nanti bagus nilainya ketika UKIN. Oke, teman-teman sekalian, jadi intinya begini. Untuk kegiatan UKM PPG ya, uji kompetensi mahasiswa PPG prajabatan itu ada dua jenis. Dua-duanya harus kita lakukan, yaitu UKIN, yaitu uji kinerja, dan UT, uji tertulis. Untuk UKIN sendiri untuk kegiatan PPG Prajabatan agak berbeda dengan yang Daljab ya. Anda jangan tanya ke teman-teman PPG Daljab, tanyanya kepada PPG Prajab, kakak tingkat ya. Kalau Daljab agak beda sedikit. Apa yang harus disiapkan untuk UKIN? Ya, untuk Prajab itu yang pertama perangkat pembelajaran. Oke. Anda menyiapkan modul ajar gitu ya. Perangkat pembelajaran atau modul ajar lengkap dengan lampirannya. Apa saja lampiran modul ajar itu ya? Pertama modul ajar dicatat ya. Yang kedua adalah lampirannya adalah LKPD jelas ya, lembar kerja peserta didik untuk mensupport modul ajarnya itu. Terus bahan ajar ya, ada LKPD, ada bahan ajar. Yang ketiga adalah medianya, PPT-nya begitulah mudahnya ya. PPT yang dipakai waktu mengajar. Dan yang kelima adalah assessment, penilaian. Ya, ini lima-limanya harus kita siapkan. Oke, itu untuk yang penilaian pertama, yaitu perangkat pembelajaran. Nanti akan kita terangkan bagaimana menyiapkan modul ajar yang baik atau perangkat pembelajaran yang baik supaya mendapat skor yang tinggi gitu ya. Nah, untuk yang kedua adalah video, ya, video pembelajaran. Jadi nanti kita akan praktek mengajar di kelas, kemudian direkam, ya, kemudian hasil rekamannya diunggah, gitu, lalu dinilai. Itu adalah UKIN yang kedua. Dan UKIN yang ketiga adalah wawancara. Ini yang di Daljab tidak ada. Ya, nanti Anda akan ada proses wawancara, kira-kira 30 menit ya. Yang mewawancara adalah dosen dari perguruan tinggi lain. Ya, kalau kami, dosen UNY, akan mewawancara mahasiswa dari universitas lain. Termasuk akan menilai video dari universitas lain. Menilai perangkat dari universitas lain. Jadi nanti teman-teman perangkat pembelajarannya, videonya, dan wawancaranya itu tidak dilakukan dengan dosen UNY atau guru pamong milik UNY, enggak. Tetapi akan dilempar entah ke Malang, entah ke Makassar, entah ke Bandung, macam-macam Semarang, biasa saja seperti itu ya. Jadi akan ada silang penguji, gitu. Ceritanya begitu. Clear ya? Jadi yang malam ini kita batasi di apa namanya di UKIN saja. Kalau untuk UT nanti ada pembekalannya sendiri. Ya, oke. Jadi kita lihat satu persatu untuk UKIN-nya. Nah, ini dia. Kita mulai untuk perangkat pembelajaran. Pertama, teman-teman, perangkat pembelajaran yang kita pakai adalah perangkat pembelajaran yang khusus dipakai untuk UKIN. Oke, clear ya? Bukan perangkat pembelajaran yang pernah kita pakai saat PPL. Itu harus dipertegas ke teman-teman. Jadi, nanti waktu praktek itu bukan mengulang materi yang sudah pernah kita sampaikan saat PPL ya, tetapi menyampaikan pembelajaran dengan materi sesuai dengan minggu yang sedang berjalan. Ya, kalau sekarang sedang berjalan materi gerak, Anda ajarkan materi gerak. Ketika cek di sekolah minggu depan itu materinya tentang tata surya, ya Anda mengajar tentang materi tata surya. Bukan materi yang pernah kita sampaikan saat PPL. Clear ya?
Cuma kemarin saya pernah diskusi di beberapa kelas, katanya, "Anu, Pak, di sekolahan kami, materi itu sudah diselesaikan oleh kami selama PPL. Karena nanti setelah kami selesai PPL, akan ditambahkan penguatan oleh guru, ya sekedar penguatan, bukan nambah materi begitu. Kalau ada kasus seperti itu bagaimana? Nah, kalau ada kasus seperti itu, tidak apa-apa, kita mengajar materi yang sudah pernah kita ajar, tetapi harus dengan menggunakan perangkat yang baru, ya, yaitu apa? Sebisa mungkin kita akan menyampaikan materi yang lebih kepengayaan, yang advance material, gitu loh ya. Akan sama-sama materi tata surya misalnya, tetapi kita akan dorong anak untuk belajar pada level yang lebih tinggi. Itu yang paling keren seperti itu. Kalau ternyata, wah kesulitan ya Pak, saya untuk materi advance-nya apa nggak nemu, oke, nggak apa-apa. Mungkin kita tetap menggunakan materi yang kemarin, tapi coba Anda perkuat bagian-bagian yang misalnya memperkuat dari sisi, ayo coba bagaimana kalau saya mengajar IPA, tapi sekaligus mengintegrasikan konsep computational thinking-nya, diperkuat seperti itu. Atau saya sedang mengajar materi energi, saya akan memperkuat juga dengan ide CRT, ya, culturally responsive teaching. Nah, yang begitu-begitu. Jadi nggak apa-apa kita menggunakan materi yang sama, tetapi ada penguatan-penguatan yang lebih gitu. Yang kemarin mungkin PPL, waktu PPL kita nggak aware dengan CRT, nggak aware dengan CT, misalnya begitu ya. Nah, sekarang Anda terapkan di situ. Pasti akan senang banget tuh para penilai kalau melihat perangkat pembelajarannya, lalu saat mengajarnya itu betul-betul menerapkan apa yang Anda peroleh selama PPG. Apa yang diperlukan sama PPG? Ya ada konsep computational thinking diintegrasikan. Ada konsep teknologi baru Anda integrasikan. Ada konsep apa lagi? CRT Anda masukkan. Ada teaching at the right level Anda masukkan. Ya kan? Pembelajaran berdiferensiasi Anda masukkan. Pokoknya begitu. Materi sama tetapi dengan penguatan-penguatan yang lebih baik begitu. Sehingga ada bedanya gitu ya. Clear ya? Jadi perangkat yang disiapkan khusus untuk ujian bukan perangkat yang pernah digunakan. Yang kedua, teman-teman, please, 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 please. Jangan pernah menggunakan perangkat orang lain. Sekedar download di internet, sekedar menggunakan apa yang ada di PMM, ya, atau sekedar bertukar modul ajar antar teman begitu. Jangan pernah. Itu urusannya dengan sebenarnya hidup dan matinya Anda ya. Kalau kebetulan ketahuan nggak tertolong sama sekali, ya. Kalau ketahuan nggak tertolong sama sekali. Dan itu pernah terjadi. Karena peluangnya sangat ada. Dua modul ajar yang sama itu dinilai oleh satu orang. Ya, pernah itu kemarin Bu Purwanti Widyasuti lapor ke saya di tahun yang lalu. Ternyata beliau menilai ada RPP dari dua mahasiswa persis sama. Ketika duanya dikumpulkan, nggak ada yang mau mengaku itu milik siapa. Gitu kan? Nah, itu kan ngeri sekali ya. Udah, yang seperti itu sudah nggak bisa tertolong, teman-teman. Please, betul-betul bikin sendiri. Materi mungkin bisa saja sama ya, karena kita mengajar di pekan yang sama, kelas yang sama, mungkin materinya bisa sama. Tapi tolong bikin sendiri, jangan apa bareng-bareng, kerjasama. Enggak, itu akan bahaya. Nanti akan menghasilkan produk yang sama kan? Jangan. Bikin sendiri. Terus upayakan yang kita gunakan adalah kurikulum merdeka, ya. Diupayakan betul, meskipun kalau sangat terpaksa ya pakai kurtilas nggak apa-apa, tapi upayakan betul ini kita kurikulum merdeka. Terus nanti filenya disimpan dalam bentuk PDF, diberi nama seperti itu ya. Perangkat pembelajaran, nama mahasiswa, NIM, seperti itu. Lalu nanti disimpan di Google Drive. Lalu Google Drive-nya di apa namanya, linknya diambil. Jangan lupa linknya sudah disetting, semua orang bisa melihat, gitu ya. Jangan sampai linknya itu masih need access, ya. Pastikan itu, teman-teman yang perajab jangan sampai melakukan kesalahan basic seperti itu. Pastikan saat kita menyiapkan link untuk di-share atau untuk diunggah di sistemnya nanti, itu di setting agar linknya itu bisa dibaca oleh orang. Nah, itu untuk perangkat pembelajaran. Ya. Terus gimana Pak modul ajar yang baik itu nanti setelah ini. Ya, setelah ini. Yang kedua tentang video prakteknya.
Seperti apa itu? Konsep dasar yang harus kita siapkan. Pertama lagi-lagi ya kita kan tadi RPP-nya atau modul ajarnya sudah kurikulum merdeka kan, maka pasti nanti cara mengajarnya juga berdasarkan kurikulum merdeka. Saya kira clear. Kemudian kita mengajar dengan modul ajar yang sudah diunggah. Jangan sampai nanti penilai itu lihat, loh, modul ajarnya materi fotosintesis, tapi rekaman pembelajarannya materi energi misalnya. Nggak boleh yang seperti itu ya. Harus sequence ya antara modul ajar yang diunggah dengan proses pembelajaran. Terus teman-teman nanti proses pembelajarannya dipilih untuk yang 2 JP, ya 2 jam. Kemudian nanti disimpan ya dalam format MP4 ya. Pastikan gambarnya jelas, suaranya jelas, videonya stabil. Nah, teman-teman, ini saya sarankan ya. Nanti itu ketika melakukan perekaman, paling tidak Anda menggunakan 2 device, 2 alat rekam. Ya, yang satu sifatnya stay, ditaruh di pojok belakang sana, bisa mengsut seluruh ruang. Satu lagi kamera yang dipegang oleh kameramen yang sifatnya mobile. Yang ini mengikuti proses pembelajaran. Saat gurunya sedang membuka kelas, fokus ke guru. Saat siswa sedang bekerja di kelompok, fokus ke kerja siswa. Gitu itu dia kameranya mobile. Ya. Saat guru sedang melakukan penilaian pretest, tampakkan kalau sedang ada pretest. Kalau guru sedang melakukan penilaian proses, pastikan ini ya. Yang kedua ini sering terlewat karena nanti ada penilaian proses gitu. Teman-teman harus menunjukkan kepada penilai kalau Anda sebagai guru itu melakukan penilaian proses. Caranya gimana? Saat siswa sedang bekerja kelompok, Anda dekati gitu ya. Kemudian Anda nilai, lalu saat Anda menilai, tolong kameramen mengarahkan nge-shoot gambarnya ke tempat di mana kita sedang menilai itu. Paham ya? Jadi kita sedang menilai mencentang 1, 2 atau apa, memberi nilai skor 1, 2, 3 atau berapa gitu. Nanti kameramen mendekati, itu direkam itu. Menunjukkan kalau teman-teman memang sedang melakukan penilaian proses. Misalnya begitu. Ya intinya ada kamera yang sifatnya mobile. Terus yang biasanya menjadi tantangan adalah soal audio, teman-teman. Ya, suaranya kadang kurang jelas karena jarak antara kita dengan kamera itu kan jauh. Ya, maka kalau bisa teman-teman nanti memanfaatkan perangkat yang sifatnya Bluetooth ya untuk mikrofonnya. Ya, misalnya perangkat seperti ini, ya apa itu headset gitu yang sifatnya Bluetooth gitu ya. Anda pasang di telinga gitu. Tapi yang ada mikrofonnya pastikan ya, tidak hanya sekedar untuk mendengar, tapi juga ada input suara gitu. Tapi dicoba dulu. Kalau kameranya jauh, Anda ngomong terekam apa enggak? Itu aman nanti jadi. Pastikan kameramen itu cukup terlatih untuk membawa kamera ketika mobile itu tidak goyang gitu ya. Pastikan gitu. Terus gambar tetap jelas, eh, tetap fokus gitu, tidak remang dan seterusnya. Tidak backlight, pastikan. Jangan sampai backlight. Backlight itu biasanya terjadi karena arah kamera itu melawan arah datangnya cahaya. Misalnya melawan lampu, melawan jendela yang terang, melawan pintu yang terbuka, itu jangan dilakukan. Dihindari yang seperti itu karena akan menghasilkan gambar siluet, ya, gambar backlight. Itu nggak bagus. Terus video harus menampilkan seluruh aktivitas dari pembukaan, inti, penutup. Oke. Terus tidak perlu ada aksesoris, misalnya menyampaikan profil sekolah, menyampaikan profil mahasiswa, nggak perlu. Nggak perlu latar belakang musik juga nggak perlu. Ya udah pokoknya videonya polosan aja. Oke. Terus apalagi nih? Video yang diunggah itu ada dua, teman-teman. Yang pertama adalah video yang rekaman full, yang 2 JP. Yang saya sarankan itu yang diambil dari kamera belakang itu. Ya. Terus video yang kedua adalah video hasil editan. Anda kombinasi antara video rekaman yang dari kamera belakang dan video yang mobile, dikombin gitu. Ini tantangan bagi Anda yang belum terbiasa edit video di sini ya. Anda akan mengcombine 2 sumber kamera. Ya, video dari 2 sumber kamera. Di combine sedemikian rupa jadi satu, nanti dipotong-potong hanya menjadi 30 menit. Ya, jadi kalau 30 menit ya kira-kira pembukaannya cukup 5 menit saja, misalnya gitu ya. Intinya misalnya 20 menit, penutupannya 5 menit atau bagaimana lah. Prinsipnya jangan pembukaannya terlalu panjang ya, intinya pendek gitu misalnya. Jangan sampai. Nah, jadi yang akan Anda unggah itu 2 video. Ada video durasi utuh
dan video yang berdurasi 30 menit. Nah, dalam video yang 30 menit itu kan diedit ya. Tolong diberi caption mana yang kegiatan pendahuluan. Oke, di pojok kiri bawah misalnya. Kalau ada pendahuluan di dalamnya ada apersepsi, tolong tulis ini sedang apersepsi, misalnya gitu. Ini sedang menyampaikan tujuan pembelajaran, ini sedang menyampaikan motivasi, ini sedang menyampaikan pretest gitu, ini sedang menyampaikan garis besar kegiatan pembelajaran dan lain-lain. Begitupun di kegiatan inti, mengikuti sintak. Ya, kalau problem base misalnya ini yang namanya orientasi siswa pada masalah gitu. Jadi sintak setiap ada sintak itu ditulis ada captionnya. Kayak gitu ya. Itu nanti ya dipikirkan agak belakangan nggak apa-apa kan edit gitu ya.